Assalamualaikum semuanya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas warisan dalam Islam. Apa sih pengertian warisan itu? Warisan adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Kalau menurut Islam, pembagian warisan itu bagaimana ya? Jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri, serta 3 anak, 1 pria 2 wanita, maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2/1 wanita. Ayah meninggal dengan ahli waris 3 anak pria, maka 1/3 bagian untuk tiap anak, atau bisa langsung dibagi menjadi 3. Jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya, dan anak pria, maka 1/4 bagian milik suami, 1/6 bagian milik ibunya, dan sisanya untuk pria pewaris. Adapun manfaat ilmu kewarisan Islam yaitu 1. Mencegah sengketa dalam keluarga, 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, 3. Mengelola harta warisan dengan adil. Sebelum harta waris dibagikan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan sebagainya. 2. Diambil untuk biaya pengurusan mayat, misalnya kain kafan, papan, dan lain-lainnya. 3. Diambil untuk hak harta itu sendiri, misalnya zakat. 4. Diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa, dan lain-lain. 5. Diambil untuk wasiat apabila ada. Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagai berikut. 1. Karena nasab atau hubungan keturunan atau darah. 2. Karena perkawinan, yakni sebagai suami istri. 3. Karena memerdekakan budak atau jika mayat pernah menjadi budak. 4. Karena ada hubungan selama muslim. Jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke Baitul Mal. 5. Diambil untuk wasiat apabila ada. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah sebagai berikut. 1. Hamba atau budak, sebagai ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah An-Nahl ayat 75. 2. Pembunuh, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh, sabda Rasulullah SAW yang artinya yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat Nasai. 3. Murtad dan kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara mewarisi atau yang mati, murtad salah satunya. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa and bye-bye.